Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dok Ijo? Alhamdulillah, kabar Dok Ijo baik banget. Kang Murdi kabarnya gimana? Alhamdulillah, Kang Mudi juga sehat, Kak. Terus apa ya? Lagi sibuk banyak kerjaan sih kemarin-kemarin. Oh, pantesan. Lama banget loh sobat dongeng bocah di rumah nunggu kehadiran Kang Murdi. Masa sih? Iya, banyak yang japri. Katanya, oh lama nggak dongeng. Iya. Ya udah makanya hari ini kita dongeng. Mau dongeng apa hari ini? Hari ini Dok Ijo punya dongeng legenda keong emas. Legenda keong emas. Sebentar. Itu yang ceritanya ada raja, terus punya dua orang putri, terus satunya dilamar oleh pangeran, terus satunya iri gitu ya? Tahu aja deh Kang Murdi. Bener ceritanya begitu. Enggak, soalnya ini kan mirip sama cerita yang kemarin, Lutung Kasarung. Oh iya, Lutung Kasarung kan gitu juga ya. Ada raja punya dua putri, satu dia dilamar, satunya iri. Terus satunya nyuruh nenek sihir untuk kasih kutukan supaya kulitnya sakit, bau busuk. Nah ya benar. Nah kalau yang raja yang ini, cerita yang ini keong emas itu bukannya jadi busuk, tapi Dikutuk jadi keong emas. nah terus gimana cerita selanjutnya tuh? Nah, cerita selanjutnya simak aja videonya ya. Yuk langsung check it out. Monggo. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta yang memimpin sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri. Yang pertama bernama Dewi Galuh dan yang kedua bernama Dewi Chandra Kirana. Mereka sangat bahagia, hidup bersama-sama dan serba berkecukupan. Namanya juga putri raja. Nah, pada suatu hari datanglah seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Dia datang untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Putri Dewi Chandra Kirana. Nah, kedatangannya itu langsung disambut oleh sang raja dan pinangannya langsung diterima juga oleh Putri Chandra Kirana. Dan ternyata saudaranya yaitu Putri Dewi Galuh itu diam-diam menaruh hati kepada Raden Inu Kertapati dan dia merasa dialah yang seharusnya menjadi tunangan dari Pangeran Inu Kertapati. Dan dari perasaan iri itu lama-kelamaan menjadi sebuah kebencian yang semakin besar kepada saudarinya, yaitu Putri Dewi Chandra Kirana. Dan akhirnya Dewi Galuh merencanakan untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Dia pun menghubungi seorang penyihir yang jahat. Dia meminta untuk menyingkirkan Putri Chandra Kirana dan merubahnya menjadi sosok ataupun wujud yang lain yang menjijikkan. Pokoknya supaya Pangeran Inu Kertapati tidak mau. Harapannya tentu saja nantinya dia yang akan menggantikan Dewi Chandra Kirana sebagai tunangan Pangeran Inu Kertapati. Dan rencana pun dijalankan. Suatu hari setelah mensiasati Putri Chandra Kirana keluar dari istana, kemudian sang penyihir merubah wujud Putri Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. Dan bukan sampai di situ saja, keong emas itu dibuang ke sungai sambil mengatakan kutukannya. Kutukanku ini akan hilang jika kamu dapat bertemu kembali dengan tunanganmu Pangeran Inu Kertapati. Nah, begitulah ceritanya. Dewi Chandra Kirana sudah berubah menjadi keong emas dan dia hidup di sungai. Pangeran Inu Kertapati tentu saja mencari-cari kesana kemari di seluruh kerajaan,
tapi tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Kemanakah gerangan hilangnya Putri Chandra Kirana? Di suatu tempat, tepatnya di desa Dadapan, seorang janda, nenek-nenek, yaitu Mbok Dadapan, dia sehari-hari sebagai pencari ikan di sungai. Dia menjala ikan di sungai, kemudian nanti menjualnya di pasar. Nah, suatu hari saat dia sedang menjaring, itu tidak seperti biasanya. Biasanya dia dapat ikan banyak, tapi hari itu tidak satu ekor ikan pun dia dapatkan. Akhirnya di sisa-sisa tenaga terakhir, dia lemparkan jaringnya ke sungai. Semoga kali ini dapat. Setelah jaring diangkat, ternyata nihil. Tidak ada satu ekor ikan pun yang tersangkut di dalam jaringnya. Tapi ada seekor keong mas yang tersangkut di dalamnya. Mungkin ini rezekiku hari ini. Seekor keong mas. Tapi aku tidak akan menjualnya, aku tidak akan memakannya. Aku akan merawatnya. Dia bisa menjadi temanku. Warnanya sangat indah. Dan sepertinya dia begitu menggemaskan. Nenek Dadapan pun membawanya pulang. Ditempatkannya di dalam sebuah tempayan atau guci gerabah. Di sana kemudian diberi tutup. Nah, keesokan harinya sebelum berangkat, dia pun seperti berpamitan kepada keong mas itu. Keong mas, aku pergi mencari ikan dulu. Kamu tunggu di sini ya. Nanti aku bawakan sesuatu dari sungai. Begitu kata Nenek Dadapan. Akhirnya Nenek Dadapan pergi ke sungai. Dia pun menjala. Dan seperti hari kemarin, dia tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Akhirnya dia kembali dengan tangan kosong. Dan alangkah terkejutnya Nenek Dadapan begitu dia sampai di rumah. Ternyata rumahnya sudah bersih, rapi, dan ada makanan yang terhidang di meja makan. Siapa yang memasak? Siapa yang membersihkan rumahku? Perasaan tadi pagi belum serapi ini. Dan masakan itu sepertinya enak sekali. Nenek Dadapan meskipun bingung, dia kemudian menyantap makanan itu. Keesokan harinya, Nenek Dadapan lagi-lagi pergi ke sungai untuk menjala ikan. Dan kali ini dia memperoleh banyak ikan. Dijualnya ke pasar, kemudian dia pulang. Dan lagi-lagi Nenek Dadapan dibikin terkejut karena rumahnya lagi-lagi sudah dalam keadaan rapi dan ada makanan-makanan enak yang terhidang di meja. Siapapun engkau yang menyiapkan semua ini, aku ucapkan terima kasih. Tapi seandainya aku bisa bertemu denganmu, aku bisa mengucapkannya terima kasih secara langsung. Keesokan harinya, Nenek Dadapan pergi seperti biasanya menjala ikan. Tapi kali ini dia hanya pura-pura saja. Dia kembali lagi dan mengendap-endap mengintip ke dalam rumahnya. Akhirnya Nenek Dadapan melihat peristiwa yang terjadi setiap harinya, yaitu ketika tiba-tiba dari dalam tempayan atau guci tempat dia menyimpan keong emas, tiba-tiba keluar cahaya keemasan. Dan sosok keong emas itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu kemudian mulai membersihkan seisi rumah Nenek Dadapan dan memasak. Nah, Nenek Dadapan langsung masuk ke dalam rumah dan menyapa wanita itu. Wahai wanita cantik, siapakah engkau? Aku melihatmu menjelma dari keong emas yang aku bawa dari sungai kemarin. Putri Chandra Kirana akhirnya menceritakan kejadian sesungguhnya bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk menjadi seekor keong emas. Dan setelah dia bercerita, wujudnya pun kembali ke dalam bentuk keong emas. Ya, begitulah. Setiap hari Putri Chandra Kirana bisa berubah wujudnya menjadi manusia, tapi hanya tidak berlangsung lama. Kemudian berubah lagi menjadi keong emas. Hingga pada suatu hari di tempat lain, sang pangeran
Pangeran Inu Kertapati ternyata belum berhenti mencari tunangannya, Dewi Chandra Kirana. Dia menyusuri desa demi desa, kampung demi kampung, hampir seluruh kampung di kerajaan itu dia telusuri dan tidak mendapatkan kabar. Hingga pada saat dia terengah-engah, lelah, dan kehabisan bekal, dia pun mengetuk pintu salah satu rumah. Tapi sebelum diketuk, pintu itu sedikit terbuka dan dia melihat ke dalam. Betapa terkejutnya, bahagianya sang pangeran karena melihat Dewi Chandra Kirana sedang memasak di dapurnya nenek dadapan. Dia pun segera mengetuk pintu, tok 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 tok. Chandra Kirana, kaukah itu? Dan Putri Chandra Kirana menoleh ke arah Pangeran Inu Kertapati dan keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba keluar cahaya keemasan lagi dan yang tadinya si Putri Chandra Kirana itu berpakaian seperti wanita desa tiba-tiba berubah menjadi berpakaian putri kerajaan kembali. Dan itu artinya kutukannya sudah selesai karena dia sudah bertemu dengan Pangeran Inu Kertapati yang menjadi tunangannya. Singkat cerita, dia pun diboyong kembali ke istana dan saudarinya Dewi Galuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendapatkan hukuman dari sang raja. Demikian cerita Keong Mas. Mungkin banyak versi ya, ini versi singkatnya. Semoga sobat dongeng bocah semua bisa mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Pertama, bahwa iri dengki itu tidak baik. Kedua, kesabaran akan membuahkan hasilnya. Saya Kang Murdi, pamit. Sampai jumpa di kisah-kisah dongeng selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.